Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, berikut adalah sejumlah video yang kami rangkum siswa yang mengunggah bagaimana curhatan mereka di media sosial karena gagal SNBP. Kota bayar kami 3 tahun dari prestasi. Kita ditahan, kita salah. Menjadi bagian dari anak yang harus mengusahakan mimpinya sendiri, bohong rasanya kalau tidak iri dengan mereka yang masa depannya sudah tersusun rapih oleh orang tuanya. Tanpa orang dalam, tanpa masa jaya orang tua, dan tanpa relasi saudara, aku mencoba memberanikan diri untuk mengejar mimpi. Meski sungguh sulit, tapi aku... Jika semua bersandar padaku, tidak tahu terkait alurnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, saya tidak tahu begitu. Saya hanya bersifat membantu di sini, saya bukan pemegang kebijakan. Begitu. Kita kembali ke DPR, jumlahnya sangat beragam, Bu. Ada yang satu sekolah puluhan, ada yang bahkan sampai dengan 300 siswa gagal SNBP ini. Kami dengar DPR akan ada mekanisme pendampingan. Prosedurnya bagaimana, Bu, selain memanggil menteri? Ya, jadi begini, kalau ada satu kebijakan yang ternyata menimbulkan kegaduhan, pasti kan lapor atau mengeluhnya ke DPR ya. Nah, jadi kami juga didatangi banyak kepala sekolah, kemudian atau melalui WA, melalui medsos, dan melalui berbagai channel aspirasi, termasuk kita juga melihat langsung lah dari TV One ya situasi seperti ini. Nah, tentu saja kita tidak menunggu sampai ada kesempatan untuk raker dengan menteri yang memang direncanakan di minggu ini ya, hari Senin tanggal 10 untuk Kemendikdasmen dan tanggal 12 untuk Kemendiktisaintek. Ya, karena ini menyangkut dua kementerian ya, lulusan dari kelas 12 dan nanti akan diterima sebagai mahasiswa. Itu kan urusannya Dikti. Jadi saya kira waktu itu ya, tentu saja saya tergugah dan kami juga pimpinan dan anggota Komisi 10 lainnya langsung melakukan berbagai action. Kebetulan baru sehari sebelumnya gitu ya, sebenarnya ada pelantikan dari pejabat-pejabat di Kemendiktisaintek. Salah satunya adalah kepala apa ya istilahnya itu kalau di BSKAP untuk assessment itu ada Kabit Assessment untuk SNBP dan SNBT nanti. Jadi langsung dihadapkan pada masalah ini gitu ya. Tapi saya bilang ini kawah Chandra dibuka, Pak. Kalau Bapak sekarang tidak bisa mengatasi masalah ini, Bapak tidak bisa memperbaiki sistemnya di tahun 2026. Jadi sekarang Bapak harus langsung turun tangan. Jadi langsung beberapa pihak ya, baik tadi misalnya kalau terkait sistemnya kan Pusdatin dari Kemendiktisaintek juga ikut turun tangan. Kemudian juga teman-teman termasuk koordinator PDSS-nya ya, pangkalan data dari sekolah dan siswa juga harus ikut memastikan. Nah, jadi sebenarnya yang kami harapkan ke depan gitu ya, tentu bukan berarti DPR yang mendampingi, tapi kalau nanti ini akan kita lanjutkan sistem seperti ini, pasti membutuhkan pendampingan kepada setiap sekolah, terutama pada saat sistem ini sedang berubah gitu. Misalnya tadi kurikulum sedang berubah, sistem sedang berubah. Harus ada intervensi juga dari dinas di tiap kabupaten kota, mengingatkan setiap sekolah. Jangan menunggu sampai mengunggah data itu di akhir-akhir gitu ya, akan sangat beresiko. Tanggal deadline tidak bisa dimundurkan itu, Bu? Ya akhirnya kemarin alhamdulillahnya sampai 3 kali dimundurkan, dan setahu saya bahkan kami sosialisasikan bahwa sekarang ada call center, gunakan call center. Itu ada help desk ya untuk Halo SNPMB ya kan. Kemudian juga ada call center 08041 450
0450. Nomor ini aktif? Nomor ini aktif. Direspon cepat? Dan bahkan secara proaktif, saya cek juga kepala BPPP yang juga dari Kemendikti ya di bawah BSKAP, katanya beliau konon juga sudah memblasting 800 sekolah melalui WA. Mengingatkan, ayo untuk yang belum selesai mengunggah data, sudah dibuka kembali sistemnya. Kemudian kemarin Pak Menteri langsung WA saya juga bahwa tanggal 7 kemarin gitu ya dibuka dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Tapi tetap aja setelah jam 4 pagi masih aja beberapa gubernur atau daerah masih ada beberapa sekolah yang masih belum selesai. Itu mungkin berarti persoalan sosialisasi yang pengunduran jadwal itu kurang. Artinya kalau sosialisasi itu cukup, barangkali tidak akan muncul demo-demo lagi, karena memang semua yang terlambat kan diakomodasi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa sistem ini kan memang dibuat zaman Pak Noh, waktu itu Kementerian Dikti sama Kementerian Dikdasmen itu sama. Nah sekarang kan berbeda. Jadi saya kira memang ini perlu dikaji ulang. Mungkin dua kementerian itu harus duduk bersama. Karena kan bagaimanapun yang punya otonomi untuk penerimaan mahasiswa baru itu adalah domainnya Kementerian Dikti. Nah, Kementerian Dikdasmen kan sebetulnya menyiapkan inputnya. Karena itu sebetulnya ini PR-nya kalau Bu Hetifah yang akan DPR yang akan rapat bersama. Saya kira memang dua kementerian ini perlu didudukkan bersama. Ini bagaimana soal sistem penerimaan murid baru lagi, mahasiswa baru, bahwa menurut saya sih itu dikembalikan ke Dikti. Terima kasih. Bukan domainnya Dikdasmen. Terima kasih Pak Darman Ningtyas dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu besok Ibu ya, rencana memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak.